Stasiun adalah salah satu pintu gerbang sebuah kota. Sebagaimana halnya terminal atau kemudian juga bandara. Stasiun Tugu Yogyakarta pernah menjadi pintu gerbang utama kota Yogyakarta. Anak-anak muda dari seluruh penjuru Indonesia untuk bisa belajar dan kuliah di kota ini. Sebagian besarnya mengenali tempat legendaris itu, yang mungkin saja diceritakan orang tua mereka yang dulunya juga belajar di kota Jogja. Jadi kambing hitam. Sebuah kota di balik keindahannya juga sering menyembunyikan wajah yang telengas, onak duri dan juga boroknya. Di sana ada beberapa orang yang tersingkirkan, terpinggirkan, terkalahkan, hingga harus disingkiri, disembunyikan, dibuang dalam sebuah peradaban masyarakat. Yogyakarta dengan anak-anak mudanya yang datang dari berbagai penjuru Nusantara, di samping anak-anak Jogja itu sendiri, selalu saja tumbuh nurani kepedulian. Di kota ini lahir dan tumbuh komunitas bernama Psychocare. Dari namanya sudah menjelaskan ada kehimpunan kepedulian dari para mahasiswa, anak-anak muda pada mereka yang tersingkir. Sebuah kepedulian sosial yang dilakukan dalam bentuk-bentuk pendampingan pada anak-anak kecil, generasi baru yang terperangkap dalam kemiskinan, juga pada mereka yang terpaksa tinggal di lembaga-lembaga pemasyarakatan. Nah, dua minggu yang lalu kan kita udah ketemu nih, lalu diminta bikin peraturan. Apa aja peraturannya? Nggak boleh. Psychocare merupakan komunitas yang melakukan pendampingan kepada masyarakat rentan, khususnya di bidang sosial kemanusiaan, dengan memberikan pelayanan dan pendampingan sih. Sebenarnya kita berangkat dari konsep support group. Kita datang untuk menjadi teman bagi mereka, orang-orang yang kita dampingi. Nah, orang-orang yang kita dampingi itu adalah teman-teman Wabina dan anak-anak lokalisasi PSK. Kita mendampingi mereka karena banyak stigma dari masyarakat yang lekat dengan mereka. Kita nggak tertarik sih, maksudnya kita berusaha untuk mendampingi mereka. Tujuannya itu memberikan sedikit kebahagiaan, karena di tempat yang mungkin pinggiran itu kan mereka udah banyak dapet cap, terus mereka mungkin nggak dapet fasilitas seperti yang kita dapatkan. Maka dari itu kita datang itu untuk berbagi cerita. Selain berbagi cerita, kita juga mendengarkan cerita mereka, memberikan perspektif lain. Dengan interaksi yang kita bangun tuh, harapannya kita tuh bisa memberikan insight ke mereka. Walaupun dari jalannya pengalaman kemarin tuh ternyata nggak cuma mereka yang dapat insight dari kami anggota Psychocare, tapi kami yang melayani pun dapat banyak insight dari mereka, karena mereka juga memiliki segudang pengalaman hidup yang jauh lebih banyak daripada kami yang
menurut saya kami masih belajar sebagai mahasiswa. Stay home, stay home, stay home, stay. Lelepah, mangan kui wak mentah, mangan kita lemah. Direncah, ijarah raya, ijarah raya. Rasa sekan sumina, kapai tonjol depunya. Balume, wadai tampang. Saya melihat bahwa Psychocare ini peluangnya cukup besar untuk kita para mahasiswa dan mahasiswi mau yang psikologi maupun tidak untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dan menolong mereka. Dan juga di Psychocare ini banyak sekali peluang yang bisa kita dapat, mulai dari interaksi bagaimana cara berdinamika dengan orang-orang yang berada di atas umur kita, ataupun bagaimana kita menaruh simpati dan empati kita terhadap mereka. Karena kita bertemu dengan orang-orang yang marginal, terutama orang-orang yang kita pandang negatif, tapi sebenarnya itu ketika kita terjun langsung dan kita berbicara dengan mereka itu ternyata tidak seperti yang dipikirkan kita. Nah, alasan saya gabung sama Psychocare nih, jadi waktu itu tuh saya lihat IG-nya, IG Psychocare gitu, aktivitasnya di kayak di lapas, di Jombor, di Bongsuwong. Nah itu tuh menarik dan seneng kayaknya bisa berinteraksi langsung sama anak-anak, juga bisa ngobrol-ngobrol banyak gitu, jadi bisa menambah sudut pandang. Bengitungo, menetuwe sekolah Anggreka, cari rakyat kui berdaulat. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Aku selalu berpikir buat kalau misalnya di jalan baru naik motor gitu, terus di lampu merah terus ada yang minta-minta gitu, aku selalu kayak pengen ngasih sesuatu. Kan nggak boleh ngasih uang kan kalau dari aturan pemerintah, cuma terus aku selalu mencari-cari gimana caranya aku bisa ngasih sesuatu ke mereka tanpa dalam bentuk uang yang melanggar peraturan itu. Terus suatu saat ada yang nawarin aku komunitas ini, Psychocare, dan aku langsung interest, aku langsung tertarik. Dan ya emang yang aku cari adalah gimana aku bisa membantu orang-orang yang ini selama ini kita luputkan. Kita sering menutup mata, mungkin bahkan cuma melihat sebelah mata doang. Terus ya aku pengen untuk hadir dan membantu mereka secara langsung. Mesti orang kuat bayar ongkos pada bumi. Rasa ketimbang urusan sing berwenang. Stay. Psychocare itu sebagai wadah untuk aku berkembang. Sebenarnya tuh aku udah tergabung dari sekitar 1 tahun yang lalu. Awalnya aku hanya bergabung sebagai fasilitator yang berangkat langsung ke tempat pelayanan. Namun kemudian aku ditawari kesempatan untuk bergabung di divisi acara menyusun materi yang akan dibawakan. Nah saat ini aku juga dipercaya sebagai ketua di Psychocare. Nah dari pengalaman sebelumnya, menurutku komunitas ini tuh beneran mengembangkan diriku gitu loh. Jadi aku tuh bener-bener dapat banyak pelajaran hidup yang mungkin jarang orang bisa dapat gitu sih. Halo, kenalkan saya Roland. Saya bersama-sama dengan teman-teman Psychocare itu sama-sama membantu teman-teman warga binaan. Nah sebenarnya ya, setelah saya mengikuti beberapa kegiatan mereka, saya jadi berpikir bahwa setiap permasalahan itu pasti ada pendekatannya. Maka salah satu pendekatan yang dipakai adalah pendekatan dari sisi psikologi. Nah, mereka hadir untuk membantu setiap orang yang punya permasalahan, khususnya dalam konteks tadi, ya mereka menggunakan psikologi sebagai cara atau sarana atau sebagai alat untuk membantu orang untuk menyelesaikan permasalahannya secara pribadi. Dan bagi saya sendiri bekerja di menjadi partner yang baik. Teman-teman Psychocare menjadi partner yang baik. Saya pribadi sangat senang bekerja sama dengan mereka, dan mereka adalah anak muda yang antusias, yang sangat peduli terhadap orang-orang yang memang membutuhkan perhatian secara khusus.
penasaran sih kayak kegiatannya itu seperti apa. Terus saya juga ingin menambah pengalaman juga, apalagi terjun langsung untuk bertemu sama orang-orang yang masyarakat pandang tuh negatif. Apakah senegatif itu, seperti itu sih. Lebih pengen mengenal lebih dekat mereka-mereka ini. Yang pastinya pengalaman sih, pengalaman yang nggak bakal aku dapetin kalau misalnya nggak dapat itu. Dan pastinya banyak pelajaran hidup buat aku sendiri sebagai manusia gitu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kain dan jala cukup. Awal ikut Psychocare itu dari tahun 2019. Saya bukan angkatan yang pertama, tapi untuk volunteer setelah angkatan pertama itu, awalnya saya tertarik ikut Psychocare karena pertama jarang ada yang mau berempati kepada teman-teman, terutama teman-teman di rutan dan di lapas. Seperti yang kita tahu, teman-teman yang ada di rutan dan di lapas itu hidup dengan stigma di masyarakat bahwa mereka itu salah, mereka itu sama masyarakat, mereka itu bukan orang yang baik, istilahnya seperti itu. Kadang kita sendiri secara nggak langsung seperti ada stigma negatif mengenai mereka. Nah, sewaktu pertama kali Psychocare menawarkan mencari volunteer, saya tertarik karena saya sendiri memiliki concern pada dunia sosial, terutama pada pendampingan individu untuk mencapai apa yang dinamakan sisi growth atau pertumbuhan individu itu sendiri. Maka dari itu saya merasa bahwa tempat ini cocok. Selain saya menyalurkan background saya sebagai mahasiswa psikologi, saya juga bisa berperan aktif untuk membantu teman-teman secara khusus mencapai apa yang setidaknya mengenal diri mereka sendiri, mempersiapkan diri mereka sendiri sehingga mereka tidak cemas dan tidak takut pada apa yang akan diberikan, stigma yang akan diberikan ketika mereka keluar dari penjara nanti. Melakukan pelayanan sendiri, kita menambah pengalaman yang pastinya juga ini melatih soft skill kita sendiri sih, dan juga istilahnya ini kan kita secara langsung terjun ke masyarakat, pastinya banyak banget entah itu soft skill atau hard skill yang kita asah dan juga kita temukan secara baru ketika bergabung di Psychocare ini. Dan juga selain itu menumbuhkan rasa empati dan simpati kita untuk masyarakat rentan gitu, masyarakat di sekitar kita gitu. Karena kita pun sendiri kan tahu bahwa kita itu nggak bisa hidup secara mandiri, secara terus menerus atau secara berkelanjutan. Kita tetap harus juga sebagai value-nya sebagai manusia itu adalah membantu satu sama lain. Sehingga dengan ikut Psychocare ini dan dengan ikut memberikan pelayanan, kita menjadi manusia seutuhnya gitu, untuk berbagi dan juga untuk membantu masyarakat sekitar. Psychocare ini merupakan komunitas teman-teman yang sedang belajar psikologi dari berbagai macam universitas yang memiliki kepedulian sosial dan ingin terlibat langsung di tengah-tengah masyarakat, menemani mereka berjalan bersama mereka yang rentan, khususnya mereka yang paling membutuhkan. Kami Realin SPM ya Sosial Serikat Yesus Indonesia, dan kami memiliki keterlibatan di komunitas-komunitas pinggiran, salah satunya adalah di Pongsung ini, untuk berjalan bersama dengan mereka yang lemah, miskin, dan tersingkir, dan paling membutuhkan untuk ditemani. Dan teman-teman dari psikologi membantu sekali untuk pengenalan identitas, mengenali harapan-harapan, lalu juga pendampingan untuk anak-anak di sini. Psychocare sendiri ini mempunyai 4 program kerja besar. Yang pertama itu memberikan
memberikan edukasi kepada masyarakat luas dalam bentuk konten Instagram. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan komunitas lain. Yang ketiga dan keempat ini berhubungan. Kami mengembangkan skill volunteer yang berangkat. Selain itu juga memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Nah, untuk area pelayanannya kita ada 5 area pelayanan. Yang 3 merupakan rutan yang ada di Wirogunan, kemudian lapas yang ada di Wirogunan, dan juga lapas perempuan yang ada di Wonosari. Kemudian untuk 2 tempat pelayanan lainnya itu melayani anak-anak. Yang pertama ada di Bongso dan yang kedua ada di Jombor. Untuk menerapkan apa yang udah saya pelajari di kampus, bisa bertemu teman-teman yang udah pernah mengikuti pelayanan, terus belajar hal baru, terus bisa paham tentang kondisi teman-teman yang ada di lapas, yang ada di Bungsung. Motivasi saya karena ingin lebih peka dengan teman-teman marginal dan lebih paham tentang permasalahan mereka, membantu mereka untuk jadi teman mereka, sharing gitu. Jadi awal-awalnya itu saya membantu kakak tingkat saya untuk maju ke gubernur fakultas. Nah, jadi salah satu program kerjanya itu adalah psychocare. Psychocare ini yaitu tadi voluntary gitu. Karena selama ini saya belum pernah ada kegiatan psikologi yang benar-benar konkret gitu. Karena selama ini hanya teori, tapi saya belum pernah ketemu yang konkret. Nah, ternyata setelah saya lihat lagi, ternyata psychocare ini cocok dengan saya. Itu mirip-mirip dengan charity dan sosialisasi gitu kepada masyarakat, karena sejak kecil itu saya dan mama saya itu udah terlibat di hal-hal seperti itu. Saya semakin semakin suka gitu, karena saya senang berbagi gitu. Apa yang saya punya, ilmu yang saya punya itu saya manfaatkan untuk orang lain, karena memang itu tujuannya di psikologi menurut saya. Saya memutuskan untuk menjadi koordinator materi atau yang menyusun modul, karena menurut saya ingin berlatih aja di sini gitu. Bagaimana caranya ilmu-ilmu yang saya dapatkan di kuliah itu bisa saya terapkan. Yang paling menyedihkan adalah ketika mereka memiliki concern atau semacam kerinduan terhadap keluarga, ketika mereka tidak bisa bertemu anak mereka, ketika mereka harus berpisah dari orang tua atau dari pasangan mereka. Menurut saya itu ketika cerita itu dibagikan, saya merasa bahwa saya juga bisa merasakan kesedihan apa yang mereka rasakan. Walaupun saya tidak berada di posisi mereka, tapi saya bisa memahami perasaan mereka, bagaimana mereka struggle, bagaimana mereka berjuang di sini. Psychocare sendiri itu biasanya sebelum melakukan pelayanan yang benar-benar pelayanan, kita itu 1 atau 2 kali pertemuan itu akan ada assessment. Jadi assessment ini tujuannya untuk menggali kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh teman-teman dari LP khususnya. Apakah itu tentang keterampilan emosi atau ternyata mungkin butuh branding atau personal branding. Tapi untuk yang periode ini kebetulan memang yang dibutuhkan itu adalah keterampilan emosi. Jadi untuk modul-modul yang divisi saya susun itu lebih ke mengenal emosi. Jadi kalau dibawa ke ranah kognitif, karena ada pengaruh dari obat-obatan, itu akan sulit materi itu bisa masuk. Jadi percuma saja kalau misalkan kita membawakan materi yang fokusnya kognitif, karena itu nggak akan kena gitu. Jadi akhirnya divisi kami dan seluruh pengurus itu setuju kalau misalnya modul itu berkaitan dengan pengenalan emosi dulu. Selamat pagi. Bagaimana sih caranya psychocare ini untuk gimana caranya materi itu bisa masuk ke sasarannya. Kalau untuk anak-anak sendiri biasanya kami membawakan materi itu dari bermain-main. Nah, kalau untuk di LP sendiri kita juga menggunakan permainan, namun permainannya ini lebih advance gitu. Permainan yang memang
ada maknanya dan ada debriefingnya. Debriefing itu value-value apa sih dari permainan ini yang bisa kita tangkap gitu. Materi psikologis itu tidak bisa langsung disasar gitu, jadi kita harus menggunakan pendekatan-pendekatan khusus yang mungkin lebih friendly ya, lebih friendly. Gimana caranya kita bisa menunjukkan kalau kita tuh empati dengan mereka, bagaimana kita membangun kepercayaan antara volunteer dengan komunitas dampingan itu, supaya nantinya sasaran yang akan kita tuju itu bisa tercapai. Mungkin peningkatnya keterampilan emosi, atau mereka punya personal branding. Susah ya? Nah, kira-kira dari permainan sederhana ini yang susah apa ya? Ada hal yang mungkin teman-teman nangkep nggak? Mungkin yang paling mengesankan, yang paling saya sering dapatkan itu, saya memang lebih aktif ke pendampingan di lapas perempuan. Jadi saya lebih sering berdinamika, berinteraksi langsung pada teman-teman di lapas perempuan. Ketika waktu itu saya mengadakan sesi sharing, satu pertemuan, dan teman-teman itu sangat terbuka pada saya, menceritakan pengalaman mereka, menceritakan keluh kesah mereka, menceritakan kecemasan mereka. Di situ saya merasa saya belajar banyak dari mereka, bahwa pertama saya belajar bersyukur mengenai hidup saya, yang kedua adalah saya belajar bagaimana saya hadir untuk mereka, karena pada dasarnya mereka itu hanya butuh teman support supaya mereka itu bisa survive di situ, supaya mereka itu bisa bertahan di situ. Jadi waktu itu sharing itu, saya ingat itu beberapa teman-teman dari Wabina itu sharing yang benar-benar kayak kayak semacam mereka menceritakan benar-benar cerita yang mereka tidak pernah ceritakan pada orang lain. Tiba-tiba mereka menceritakan ke saya, seakan mereka percaya bahwa saya itu adalah teman dari mereka yang bisa mereka ceritakan mengenai pengalaman pahit yang mereka rasakan. Merasa terbantu dengan hadirnya saya, baik mereka itu merasa terbantu secara emosional, mereka merasa senang ketika saya hadir di situ. Mereka kayak, Mbak Sinta bisa datang lagi, itu menurut saya sudah sangat membahagiakan untuk saya. Atau mendengar mereka bisa video call, atau dan mendengar mereka bahwa mereka sebentar lagi akan bebas, itu menurut saya adalah hal yang paling membahagiakan selama kegiatan ini. Bisa mengajak teman-teman yang mungkin masih mahasiswa psikologi ataupun di luar psikologi juga bisa bergabung dengan kita untuk melakukan pelayanan bersama di Psychocare ini, sehingga kita bisa membantu dan juga mendampingi dan juga sebagai teman gitu untuk masyarakat, khususnya masyarakat rentan. Teman-teman di luar psikologi juga tetap bisa bergabung sama kita, cuman mungkin untuk tempat pelayanannya nanti mungkin agak berbeda. Kalau teman-teman di psikologi, teman-teman mahasiswa psikologi itu bisa ke semua tempat pelayanan seperti lapas, rutan, Bungsung, dan Jombor. Tapi mungkin untuk teman-teman yang non psikologi nanti bisa bergabungnya di tempat pelayanan yang anak-anak seperti Bungsung dan juga Jombor. Ini di bawah di dalam rutan dan lapas itu kasusnya menurut aku nggak cuman kriminal dan narkoba, masih banyak kasus lainnya. Selain itu beberapa dari mereka itu mungkin memang ada yang mereka itu masuk karena kesalahan mereka, tapi ada juga yang teman-teman yang masuk karena kedudukannya jauh lebih rendah dan tidak memiliki kuasa lebih tinggi daripada yang lain, sehingga dengan lingkungan yang terbatas seperti itu tuh mereka tuh perlu media lain atau sarana lain atau kegiatan lain yang bisa dilakukan. Salah satunya dengan berbagi cerita, main, ice breaking. Nah, kita hadir itu nggak menggurui, karena kita benar-benar hadir sebagai teman dan mau datang untuk bermain bersama. Kami sangat senang karena teman-teman juga tidak hanya mengikuti pembinaan kepribadian dan kemandirian, tetapi terkait dengan keadaan psikologinya mereka,
bagaimana ketika mereka berada di sini, tentu kejiwaan dan batin mereka juga akan banyak permasalahan karena mereka memikirkan tentang keadaan dirinya berada di sini yang cukup lama, dan kemudian dengan keluarganya yang berada di luar, dan itu perlu pendampingan psikologi untuk mengatasi permasalahan psikologi mereka sehingga mereka bisa menjalani pembinaan di sini dengan hati yang ikhlas dan dengan hati yang senang. Anak-anak kami telah melaksanakan pembinaan baik kepribadian maupun kemandirian dan juga mental rohani dan pendampingan psikologi. Tentu tidaklah pekerjaan yang mudah karena kami memberikan mereka untuk bekal yang cukup untuk kembali ke masyarakat dan keluarga. Pesan kami adalah masyarakat bisa menerima kehadiran teman-teman kami warga binaan pemasyarakatan karena mereka telah dibekali dengan berbagai keterampilan dan juga kedisiplinan, sehingga masyarakat juga harus ikut mendukung. Jangan sampai mereka melakukan pelanggaran hukum lagi karena mereka merasa terbuang dari masyarakat dan masyarakat tidak menyambut baik tentang maksud baik mereka untuk kembali ke lingkungannya. Demikianlah Muhammad Hatta pernah menulis, jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntaian pulau di peta. Di tengah pandemi, di tengah kecemasan masing-masing, di tengah begitu banyak tantangan dan halangan menghadang, apa yang dilakukan anak-anak muda Psychocare Yogyakarta adalah bagian dari janji-janji masa depan. Setiap orang suci memiliki masa lalu yang belum tentu baik, begitu berkata Oscar Wilde, penulis Irlandia yang hidup antara tahun 1854 sampai dengan 1900 itu melanjutkan, dan setiap pendosa memiliki masa depan yang bisa jadi jauh lebih baik sekiranya Anda peduli.